Shalom, selamat siang. Baiklah, saat ini kita akan kembali belajar bersama tentang psikologi pendidikan bersama dengan saya, Mercy. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar apa itu psikologi, apa itu pendidikan, bahkan pengertian tentang psikologi pendidikan. Saya ingatkan kembali saat ini apa itu psikologi pendidikan, pengertian psikologi pendidikan. Nah, menurut jauhan, psikologi pendidikan adalah studi yang sistematis mengenai perkembangan individu dalam bidang pendidikan. Secara singkat, saya tulis untuk memahami, meramalkan, dan mengarahkan dengan pendidikan untuk mencapai tujuan hidup. Oleh karena itu, psikologi pendidikan adalah ilmu yang sangat penting untuk kita para pengajar, untuk kita para guru. Karena psikologi pendidikan itu membantu kita mempelajari tingkah laku manusia, membantu kita mempelajari tingkah laku peserta didik agar kita mampu mengarahkan mereka dalam bidang pendidikan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Nah, saat ini kita belajar tentang pembahasan kita minggu ini, hakikat dan peranan psikologi dalam pendidikan. Kita mulai dengan tujuan pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal yang ketiga tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman, takut akan Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pendidikan ini harus kita ingat bersama sebagai pengajar, sebagai guru, bagaimana kita mencapai tujuan pendidikan ini. Karena diharapkan setelah peserta didik mengikuti proses belajar mengajar, ketika mereka melewati proses ini, mereka bisa menjadi orang yang beriman, mereka bisa menjadi orang yang berakhlak mulia, yang takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang sehat, yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Itulah tujuan dari pendidikan. Nah, sekarang kita akan belajar alasan kita membutuhkan psikologi. Alasan mengapa pendidikan membutuhkan psikologi. Yang pertama, kenapa pendidikan membutuhkan psikologi? Karena psikologi memberikan kontribusi untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang tujuan pendidikan, yaitu dengan mendefinisikan tujuan pendidikan tersebut membuat tujuan semakin lebih jelas. Jadi psikologi ini membantu membangun bahkan memahami tentang tujuan dari pendidikan yang tadi sudah saya uraikan. Pendidikan itu menjadi semakin lebih jelas karena lewat psikologi kita bisa memahami perilaku dari peserta didik sehingga membantu kita mencapai yang namanya tujuan dari pendidikan. Yang kedua, mengapa dunia pendidikan membutuhkan psikologi? Yang kedua adalah psikologi membuat ide-ide dan tujuan pendidikan lebih jelas. Ide-ide dan tujuan pendidikan menjadi jelas. Ketika kita mengenal peserta didik kita membuat ide-ide, kita membuat masukan-masukan dalam dunia pendidikan sehingga tujuan pendidikan ini menjadi semakin jelas. Yang ketiga, psikologi membantu menempatkan pemahaman yang benar tentang tujuan pendidikan yang seharusnya ke dalam perubahan yang tepat. Saya tekankan kembali, perubahan yang tepat yang dibuat dalam pendidikan. Dalam dunia pendidikan, dalam proses pendidikan, pasti ada yang dinamakan evaluasi. Setiap kegiatan, setiap
berjalannya proses pembelajaran, ada yang dinilai, ada yang ditindaklanjuti, sehingga ada perubahan-perubahan. Nah, oleh karena itu dikatakan psikologi membantu menempatkan pemahaman yang benar tentang tujuan pendidikan yang seharusnya ke dalam perubahan yang tepat yang dibuat dalam pendidikan. Psikologi membantu agar supaya keputusan perubahan yang diambil itu adalah perubahan yang tepat, keputusan yang tepat untuk pendidikan. Nah, yang keempat adalah psikologi membantu mengukur kemungkinan-kemungkinan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemungkinan-kemungkinan apa? Nah, kalau kita sudah lihat dalam proses belajar mengajar, ada kemungkinan-kemungkinan peserta didik tidak cocok dengan metode yang kita pakai, otomatis kita harus merubah metode yang kita pakai. Kita merubah dengan metode yang seharusnya bisa membantu kita mencapai tujuan pendidikan. Yang kelima adalah psikologi memperjelas dan memurnikan tujuan pendidikan. Yang keenam, psikologi adalah kontributor utama untuk pemahaman materi pendidikan. Sekali lagi saya bacakan, psikologi adalah kontributor utama untuk pemahaman materi pendidikan. Dikatakan di sini kontributor utama. Nah, selanjutnya lebih jelas lagi. Psikologi adalah ilmu yang lengkap yang akan memberitahukan penyebab setiap perubahan fakta-fakta tentang kecerdasan seseorang, karakter dan perilaku. Psikologi juga memberitahukan penyebab kenapa manusia itu berubah, perubahan dalam sifat manusia, hasil dari setiap gaya pendidikan, setiap tindakan yang mengubah orang lain atau diri sendiri. Nah, coba perhatikan bagian terakhir, tindakan yang mengubah orang lain atau diri sendiri. Dalam proses pendidikan bukan hanya peserta didik yang kita usahakan untuk berubah menjadi memiliki kecerdasan, memiliki karakter dan perilaku, tapi kita juga guru berubah menjadi lebih baik dengan bantuan dari psikologi. Kita mengamati diri kita sendiri agar supaya kita bisa mengembangkan potensi kita sendiri sebagai guru, kualitas kita tingkatkan, mengembangkan diri kita pribadi. Nah, yang kedelapan, psikologi membantu dalam membangun pemahaman yang benar tentang sarana pendidikan. Yang kesembilan, psikologi menyumbang pengetahuan tentang metode mengajar. Psikologi menyumbang pengetahuan tentang metode mengajar atau cara-cara kita mengajar. Dengan psikologi kita bisa memperhatikan, memahami peserta didik, perilaku peserta didik, kemampuan peserta didik. Kita bisa memotivasi peserta didik sehingga kita juga bisa tahu apa yang kita bisa pakai untuk membuat mereka tertarik, membuat mereka berminat dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya pengertian pendidikan. Kalau tadi kita sudah bagian tentang tujuan pendidikan, di sini saya mau ingatkan kembali tujuan pendidikan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan pe dan akhiran an. Makna atau kata ini berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Nah, dalam proses pendidikan bukan hanya peserta didik juga yang mendapat pembelajaran atau mendapat ilmu, tetapi kita juga guru mendapat ilmu. Ada proses kita aktif di situ. Nah, selanjutnya pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat. Jadi, pengertian pendidikan adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
Jadi bagaimana kita guru dalam proses pendidikan membuat supaya peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Kita membantu mengenal potensi yang ada dalam peserta didik, bahkan membantu mereka mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka, baik itu kekuatan spiritual, keagamaan, dalam hal pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam bermasyarakat. Nah, jadi bukan hanya saja kecerdasan, tapi kita juga membantu mereka dalam hal spiritual, membantu mereka dalam hal agama, membantu mereka dalam mengendalikan diri mereka dalam berbagai hal, membantu mereka untuk memiliki akhlak yang mulia, membantu mereka agar memiliki keterampilan, agar mereka juga bisa diterima di masyarakat dan berguna, bermanfaat ketika mereka ada dalam ruang lingkup masyarakat. Nah, peran dan kontribusi psikologi dalam dunia pendidikan. Peranan psikologi dalam dunia pendidikan memberikan orientasi mengenai laporan studi, menelusuri masalah-masalah di lapangan dengan pendekatan psikologi, serta meneliti faktor-faktor manusia dalam proses pendidikan dan dalam situasi proses belajar mengajar. Nah, setelah kita mempelajari tentang ini, pasti kita tahu betapa pentingnya kita mengerti. Nah, saat ini kita juga akan mempelajari tentang psikologi berperan memberikan jalan untuk mendapat pemecahan masalah-masalah sebagai berikut. Tentunya masalah-masalah dalam pendidikan. Yang pertama, membantu mengenal perubahan peserta didik selama proses pendidikan. Jadi psikologi ini membantu kita mengenal peserta didik selama proses pendidikan, membantu kita mengenal perubahan-perubahan apa yang terjadi. Apakah mereka semakin cerdas? Apakah akhlak mereka semakin baik, semakin mulia? Apakah mereka semakin memiliki kekuatan spiritual? Dengan psikologi, dengan pendekatan psikologi, dengan kita belajar psikologi, kita mampu mengenal peserta didik kita mampu mengenal perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka selama proses pendidikan. Nah, selanjutnya pengaruh bawaan dan hasil lingkungan atas hasil belajar. Nah, saya mau tambahkan sedikit tentang penjelasan di atas. Perubahan itu bisa perubahan yang lebih baik atau semakinnya kurang baik. Nah, kalau kita mendapati ada peserta didik yang semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin baik. Nah, cara kita, pendekatan kita kepada peserta didik tersebut itu bisa kita terapkan kepada peserta didik lainnya. Nah, sebaiknya ketika kita melakukan pendekatan, ada yang mengalami penurunan, kita cari tahu masalah apa yang terjadi. Apakah dia kurang pas dengan metode kita, dengan cara kita belajar? Kita cari tahu perubahan apa. Mengapa dia yang awalnya bersemangat ketika belajar dan akhirnya mengalami perubahan. Nah, mungkin ada kaitannya dengan yang bagian kedua ini, pengaruh bawaan dan hasil lingkungan atas hasil belajar. Saya pernah melakukan penelitian, ternyata ada beberapa peserta didik di suatu sekolah yang mengalami penurunan atau kurang berminat ketika belajar karena mereka dengan terpaksa harus membantu keluarga mereka, harus membantu orang tua mereka dalam mencari uang, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarga. Nah, mereka sebelum ke sekolah harus berjualan. Mereka sebelum sekolah harus keliling kompleks untuk jualan. Dan akhirnya ketika jam sekolah, ketika ada di sekolah, ketika waktunya untuk belajar, ada rasa capek, ada rasa lelah, sehingga mereka kurang berminat untuk belajar. Sebenarnya bukan kurang berminat, tapi karena keadaan tubuh yang lelah, keadaan tubuh yang capek, sehingga mereka kurang fokus, kurang konsentrasi ketika belajar dan berpengaruh pada hasil belajar. Sebagai guru kita juga harus mengenal, harus melakukan pendekatan sehingga kita tahu apa yang menyebabkan perubahan pada peserta didik. Apakah ada pengaruh lingkungan? Apakah ada pengaruh dengan bawaan mereka? Nah, selanjutnya
hubungan antara teknik belajar dan hasil belajar. Ini sangat penting sekali, selalu saya ulang-ulang bagaimana teknik kita mengajar, bagaimana cara kita untuk mengajar kepada peserta didik sangat berpengaruh kepada hasil belajar. Oleh karena itu kita sebagai guru harus terus mengupdate diri kita agar kita juga menjadi guru yang relevan, guru yang bisa beradaptasi dengan kondisi dan situasi yang ada, sehingga dalam segala kondisi, dalam segala situasi kita bisa memilih teknik yang tepat, teknik yang benar, dan peserta didik juga bisa mendapatkan hasil yang baik. Selanjutnya, perbandingan antara hasil pendidikan formal dan informal. Dan yang selanjutnya, pengaruh interaksi antara peserta didik. Pendidikan formal dan informal, kita harus tahu bagaimana cara kita membandingkannya. Bagaimana misalnya pendidikan agama Kristen, mereka dapat di sekolah, mereka juga dapat di rumah, mungkin ada renungan keluarga, mereka juga dapat di sekolah minggu. Kita harus melihat, kita harus mengenal bagaimana juga mereka bertumbuh dalam lingkungan mereka di keluarga, bagaimana juga pendidikan mereka dalam informal. Selanjutnya, pengaruh interaksi antar peserta didik. Antara satu sama lain peserta didik, bagaimana mereka saling mempengaruhi. Mereka yang punya kemampuan yang di atas, mereka yang cepat memahami, mereka bisa, apakah orang-orang atau peserta didik yang cepat memahami bisa mempengaruhi atau bisa membantu mengajarkan peserta didik yang lain, atau sebaliknya, apakah peserta didik yang lamban untuk memahami bisa bertanya atau malah mereka minder dengan peserta didik yang memiliki kemampuan pemahaman atau memahami lebih cepat. Selanjutnya, pengaruh kemampuan belajar peserta didik. Sudah saya singgung tadi tentang pengaruh kemampuan belajar. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kita guru, bagaimana kita memilih cara pengajaran kita. Karena terkadang ketika kita mengajar, misalnya ketika kita mengajar, peserta didik sudah paham, sebagian sudah paham, tetapi ada peserta didik yang lamban untuk memahami, sehingga kita harus mengulang. Nah, strategi apa yang kita pakai sehingga ketika kita mengulang kembali pembelajaran kita, peserta didik yang sudah mengerti ini tidak menjadi jenuh, tidak menjadi bosan. Kegiatan apa yang harus kita terapkan agar supaya mereka juga menikmati proses belajar di dalam kelas. Nah, itu bagaimana kita menentukan strategi, bagaimana kita menentukan siasat dengan melihat dari sisi kemampuan peserta didik. Demikian pembahasan kita tentang hakikat dan peranan psikologi dalam pendidikan. Kiranya apa yang sudah kita pelajari ini berguna, bermanfaat buat kita mahasiswa semester 5, bahkan siapapun yang menyaksikan video ini. Dan jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Dan untuk tugas untuk para mahasiswa semester 5, silakan mencatat bagian-bagian penting dalam video ini dan buatlah dalam bentuk laporan. Demikian video ini, Tuhan Yesus memberkati.